Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Tania, rekan saya Febrina dan Tri Arini Rahmatika. Di sini kami akan memperkenalkan kepada kalian sastra daerah dari Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 14.265,96 km persegi. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin saat ini adalah Dodi Reza Alek yang dilantik pada 22 Mei 2017 menggantikan Beni Hardendi. Kabupaten ini bermoto Bumi Serasan Sekate dengan ibu kota Sekayu, kota Randik atau rapi, aman, damai, indah dan juga kenangan, dan merupakan bagian dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Di Kabupaten Muba juga terdapat adat istiadat perkawinan, lagu daerah, cerita rakyat, pantun rakyat, makanan rakyat, dan permainan khas daerah Musi Banyuasin. Yang pertama yaitu adat istiadat perkawinan dari daerah Musi Banyuasin. Adapun tata cara perkawinan masyarakat daerah Musi Banyuasin di Bumi Serasan Sekate ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama madi. Dalam tradisi madi, keluarga calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk berkenalan sekaligus melakukan observasi terhadap keadaan calon mempelai wanita dan keluarganya. Penting juga untuk diketahui asal-usul serta silsilah keluarga masing-masing dan apakah wanita yang dituju itu belum ada orang lain yang meminangnya. Beberapa tenong atau songket yang berbentuk bulat terbuat dari anyaman bambu. Juga beberapa tenong berbentuk songket segi empat dibungkus dengan kain batik bersulam benang emas yang berisi bahan makanan seperti mentega, telur, gula diserahkan kepada calon mempelai wanita sebagai buah tangan yang bersifat tidak resmi. Yang kedua, menyenggung. Tradisi ini merupakan bentuk tanda keseriusan calon mempelai pria. Seperti halnya madi, dalam menyenggung, calon mempelai pria juga mengutus kerabat dekat dan orang kepercayaannya untuk membicarakan kesepakatan dan mengatur tanggal kedatangan berikutnya untuk melamar. Buah tangan yang dibawa juga serupa dengan madi seperti tenong atau songket dan beberapa bahan makanan. Yang ketiga, meminang atau melamar. Keluarga calon mempelai pria beserta orang-orang yang diutus dan kerabat dekat lainnya datang ke rumah keluarganya calon mempelai wanita untuk meminang. Rombongan tersebut menjelaskan maksud dan tujuan untuk meminang dengan membawa buah tangan, dan apabila lamaran sudah diterima maka barang-barang hantaran diserahkan, kemudian dilanjutkan dengan memutus rasan atau menentukan hari dan tanggal pernikahan. Keempat, berasam dan mutus. Bermusyawarah untuk menentukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Kedua belah pihak keluarga memutuskan dan menetapkan kata sepakat tentang hari, tanggal, dan tahun pernikahan. Pihak yang datang biasanya adalah keluarga dekat calon mempelai serta 9 orang wanita dengan membawa tenong. Utusan yang diwakili juru bicaranya menyampaikan kata-kata indah, kadang berupa pantun. Selanjutnya para utusan melakukan upacara pengikatan tali keluarga, yakni dengan mengambil tembakau setumpuk dari sasak gelungan atau konde dan dibagi-bagikan kepada para utusan dan keluarga. Yang kelima, akad nikah atau perkawinan. Seperti halnya akad nikah dan perkawinan pada umumnya, acara ini dihadiri oleh karib, kerabat, dan keluarga kedua mempelai. Mas kawin yang diserahkan biasanya berupa perhiasan atau barang lain sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga pihak wanita dan telah disetujui pihak pria. Yang keenam, mengangkrak pacar. Acara ini merupakan simbol bahwa mempelai wanita menerima pribadi suami atas pengakuan dan kemudian ditimbang-timbang. Seolah-olah mempelai wanita berkata, pada saat ini suamiku kusambut dan kuterima segala titah dan kewajibanku sebagai ratu rumah tangga yang baik. Arak-arak rombongan keluarga mempelai pria tiba di rumah pengantin wanita. Rombongan disambut oleh ibu mempelai wanita. Para sesepuh perempuan sudah siap dengan semangkok kecil beras tabur atau beras tabur yang dicampur uang receh untuk ditaburkan kepada pengantin laki-laki beserta rombongan. Di dalam acara pernikahan biasanya ditampilkan tarian adat Musi Banyuasin
Musi Banyuasin, yaitu tari setabik. Tari setabik digolongkan kepada tari tradisional. Fungsi utama dari tari setabik adalah untuk mengiringi upacara adat penerimaan tamu, namun pada akhir-akhir ini telah banyak ditarikan dalam berbagai kegiatan pegaleran selaku seni pertunjukan dan acara perkawinan. Di daerah Muba juga terdapat lagu khas dari Muba, yaitu yang pertama adalah Kuyung Jauh, yang kedua adalah Bomi Wisata Muba, yang ketiga adalah Linjang Sukhang, yang keempat adalah Bujang Ranggonang, yang kelima adalah Bagawe, yang keenam adalah Takacebe, yang ketujuh adalah Serasan Sekate. Cerita Raja Enak atau Musi. Ada cerita naga Sungai Musi sebagai tanda kerasa. Sebagai sungai besar yang menjadi muara dari Ratu Anak sampai di wilayah Sumatera Selatan. Sungai Musi menyimpan cerita yang sangat kaya, mulai dari sejarah masa lalu sampai masa kini, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai cerita misteri dan romantis. Legenda naga Musi. Para orang tua yang tinggal di pinggiran Sungai Musi masih mengingat dengan baik kisah meraih seekor naga dari Sungai Musi. Naga yang kemunculannya membuat warga ketakutan. Warga ketakutan karena kemunculan si naga yang menakutkan. Namun, gentar karena kemunculan si naga adalah pertanda akan terjadinya musibah dari Palembang. Seperti pada tahun 1967, pada tahun itu terjadi kebakaran besar di Palembang yang bukan hanya melanda beberapa rumah namun menghanguskan ratusan rumah di 3 kelurahan, yaitu kelurahan 27 Ilir, 28 Ilir, dan 29 Ilir. Pada saat kebakaran terjadi, banyak warga mengaku melihat kemunculan naga Sungai Musi, sehingga warga beranggapan bahwa naga Sungai Musi adalah fenomena alam dan penunjukan dari Yang Maha Kuasa. Namun apa yang disebut sebagai naga oleh warga Palembang sebenarnya adalah ikan air tawar raksasa. Naga Sungai Musi sesungguhnya adalah ikan tanpa tumpaku. Ikan tanpa adalah ikan serupa patin, namun bertubuh tinggi dan ukurannya sangat kecil. Ikan tanpa memiliki kumis dan saat dirinya berenang bagian tubuh yang masih matahari akan menghilang seperti kuda. Warna inilah yang lalu menjadi nama si ikan tanpa tumpaku. Karena badannya yang jauh melebihi ikan lainnya, Sungai Musi membuat tanpa dianggap seperti naga. Namun kini status misteri dan jalannya mendapat ikan tanpa berukuran raksasa seperti ikan tanpa tumpaku disegani oleh warga hidup di sekitar Sungai Musi. Mulai dari ratusan hulu Sungai Musi di barat sampai ke muara Sungai Musi di timur. Kemunculan di perairan sekitar kota Palembang akan tetapi membuat warga Palembang waspada akan terjadi bencana. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa di daerah Musi Banyuasin terdapat beberapa pantun yang seperti Tepian Asen Mandi Jalak, Alu Tetak Ati Tangge, Mak Raje Sengat Penyengat, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh pantunnya, yaitu Tepian Asen Mandi Jalak. Tepian Asen Mandi Jalak, Jalak barunge mandi jalan. Buyan basen jadi calak, calak sare jadi buyan. Jadi di daerah Muba terdapat makanan khas dari Muba, yaitu yang pertama adalah Pudang Muba, adalah makanan khas sekayu yang cukup terkenal. Bahan dasarnya adalah ikan seluang, yaitu ikan air tawar berukuran kecil yang hidup di perairan Sungai Musi. Ikan seluang memang biasa dijadikan makanan oleh masyarakat Musi Banyuasin. Ikan teri karena ukuran sangat kecil namun lebih besar dari dan tidak asin. Ikan seluang biasanya digoreng atau diberi tepung kemudian disantap sebagai lauk bersama nasi dan sambal kemang. Rasanya gurih dan membuat orang yang memakannya ingin mengambilnya lagi. Yang kedua yaitu ada pindang kepala tapah. Pindang kepala tapah adalah makanan khas sekayu Musi Banyuasin yang unik. Bahan dasarnya yaitu ikan tapah yang bentuknya seperti lele. Meski mirip ikan ini cukup besar dan biasanya berukuran 1 kg. Hidangan ini menggunakan kepala ikan tapah sebagai bahan utamanya disertai beberapa bumbu pindang pada umumnya. Yang ketiga adalah pindang kepala patin. Pindang kepala patin adalah makanan khas yang populer. Makanan ini biasa ditemukan tersebar di seluruh wilayah Musi Banyuasin. Dan sudah banyak yang menjualnya di warung-warung maupun di restoran. Pindang kepala patin menggunakan kepala ikan patin sebagai bahan dasarnya. Permainan di daerah Musi atau Muba yaitu terompah panjang. Cara
Dalam bermain terompa panjang, perlombaan dibeda menjadi 2 jenis, yaitu bergu 3 orang dan bergu 5 orang, sesuai dengan jenis kelamin. Permainan terompa panjang ini juga dilakukan di lapangan berumput, di stadion, atau tanah dataran. Yang terpenting, kondisi lapangan yang dipergunakan untuk perlombaan permainan ini datar dan luas. Jumlah lintasan dibuat sesuai dengan kondisi ukuran area yang dipergunakan. Untuk lebih meriahnya permainan ini, sebaiknya lintasan yang dipergunakan minimal sebanyak 3 lintasan. Apabila dapat dibuat lebih dari itu, akan lebih baik dan meriah. Ukuran resmi untuk lapangan pertandingannya adalah berukuran panjang 50 meter dan lebar 7,5 meter, yang dibagi menjadi 5 lintasan dengan lebar masing-masing lintasan adalah 1,5 meter. Tebal garis batas untuk lapangan adalah 5 cm.